Kita akan mulai workshop kita pada siang hari ini, tapi terlebih dahulu kita akan awali dulu dengan berdoa, gitu ya. Minta tolong dengan kasih Bu Regina memimpin kita dalam doa. Silakan Bu. Baik, Bu Nike. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga selamat siang buat anak-anak kami. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang masih bisa kami rasakan hingga pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau memelihara kehidupan kami dan menyertai setiap aktivitas kami. Dan pada siang hari ini Bapak, sebentar kami akan mengikuti workshop menggambar komik strip. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang ada di tempat ini, baik pun yang ada di rumah, untuk bisa belajar dari workshop kami hari ini. Terlebih buat setiap device yang kami gunakan, demikian juga dengan koneksi internet. Tuhan juga kiranya yang memberkati, baik itu Bu Ayu dan juga Pak Dwi yang akan membagikan pengetahuan dan skill-skill kepada anak-anak kami semua yang ada di SMA Kristen Gloria saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Regina. Baik, anak-anak ya. Nah, sudah tahu ya narasumber kita kali ini itu berasal dari Bapak Ibu guru seni kita sendiri ya, yang sudah tidak diragukan lagi pengalamannya di bidang seni ini anak-anak ya, yaitu Pak Dwi dan Bu Ayu. Pak Dwi dan Bu Ayu ini akan membagikan ilmunya ya bagi kalian, oke? Sambil mempersiapkan anak-anak ya. Silakan yang waktu terakhir Bibi tadi sudah diinfokan bahwa mempersiapkan kertas, pensil, dan penggaris ya. Atau kalau ada yang mau menggambar secara digital, bisa mempersiapkan tabletnya ya. Ibu sambil kasih waktu 1 menit ya untuk melengkapi alat-alatnya. Karena nanti selain kita menerima materi mengenai komik strip oleh Bu Ayu, kita juga akan melihat live drawing ya, yaitu cara membuat komik strip dari langkah-langkahnya, tekniknya seperti apa, itu yang akan dibawakan oleh Pak Dwi. Itu ya. Jadi silakan dipersiapkan, diambil dulu peralatannya ya. Oke, sebelum masuk di sesi yang pertama ini ya, saya mau menyapa dulu ini Bu Ayu dan Pak Dwi ya. Halo Bu Ayu, Pak Dwi, selamat siang. Selamat siang Bu Nuke. Oke, selamat Selamat siang siang Bu anak-anak Ayu. semuanya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Iya. Bu Ayu, sebelum masuk di materi nih, Bu. Saya mau tanya, Bu. Saya kan penikmat komik strip nih. Saya sering baca di sosial media, di Instagram, di Facebook gitu ya. Jadi sebagai penikmat. Tapi kalau saya pengen jadi komikus ini, kira-kira kemampuan seperti apa aja sih, Bu, yang harus saya punya? Minimal yang harus saya asah itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dikit, Bu. Oke, pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin saya bisa bantu jawab. Kalau menurut saya sih, untuk membuat komik strip itu tidak perlu ada apa ya, gambar itu yang apa, gak begitu bagus itu nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting itu adalah pesannya. Kalau komik strip kan orang itu mau menyampaikan apa yang dia rasakan atau apa yang ingin diceritakan sama komikus tersebut itu apa sih. Gambar itu hanya pelengkap gitu ya. Kalau misalnya gambarnya tidak jelas, kayak terlalu berantakan gitu, nanti ceritanya juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya gambarnya itu misalnya minimalis gitu ya, tapi pesannya nyampe ke pembaca itu akan sangat bagus. Jadi mungkin kalau misalnya ingin menjadi komikus strip atau ingin membuat komik strip, banyak latihan mencoba menggambar-gambar yang simple aja dulu, tetapi ceritanya dimatangkan. Apa sih yang ingin kalian sampaikan ke pembacanya kalian, kayak gitu sih untuk menurut saya seperti itu. Oh gitu. Jadi selain menjadi hiburan, ya ternyata komik strip ini bisa menjadi saluran komunikasi gitu Bu ya, untuk Oh menyampaikan iya, maksud dan betul. tujuan kita, gitu ya, Iya, kadang melalui kayak media relate gambar. sama kehidupan sehari-hari gitu loh ya, Bu. Betul betul gitu. Jadi kayak misalnya kita membaca komik strip dari mana gitu. Oh ini cocok nih sama saya. Jadi kayak apa ya, masuk apa yang disampaikan sama komikus dengan kita para pembaca itu cocok gitu. Jadi Mm, mm, masuk. mm.
Iya, saya sukanya komik strip itu dari situnya, Bu. Terus Karena juga simple ya. memang deket dari kehidupan kita gitu. Nah ya itu nanti akan kita bahas kalau misalnya ada yang ingin gimana sih caranya membuat komik strip itu awal-awalnya, langkah-langkahnya itu kayak gimana, itu nanti akan kita bahas sih Bu. Jadi mungkin Oke, anak-anak bisa siap. merhatiin juga, mungkin Bapak itu juga kalau misalnya ada nih yang pengen bikin komik terus di-share di sosial medianya, mungkin bisa sambil merhatiin juga nanti sambil coba gitu. Oke, siap-siap. Oke, Bu, tanpa berlama-lama ya, Nana ya. Kita langsung aja ya masuk ke materi pertama ini ya, materi komik strip yang akan dibawakan oleh Bu Ayu. Untuk Bu Ayu, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih. Enjoy, Nana. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Bu Nuke atas waktu yang sudah diberikan. Nah, eh, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Tapi sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalau tadi Bu Nuke kan sudah cerita ya, kalau misalnya Bu Nuke itu juga penikmat komik strip ya, biasanya baca-bacanya di sosial media. Nah, yang ingin saya tanyakan nih ke anak-anak, apakah ada yang menyukai komik strip juga? Kira-kira kreator komikus siapa sih yang biasanya kalian baca itu di sosial media? Mungkin bisa di-share di kolom chat gitu. Jadi saya bisa tahu kalau misalnya antusiasme kalian itu seperti apa ketika mengikuti workshop ini. Mungkin juga Bapak Ibu barangkali bisa komen juga. Kalau saya itu biasanya mengikuti ada banyak ya. Di sosial media itu yang paling terkenal di Indonesia ada Tahi Lalat. Nah ini Mandy kelas 12 ada DM ke saya untuk Tahi Lalat. Nah itu biasanya yang paling sering lalu lalang di sosial media ya, yang paling terkenal. Terus ada si Juki juga, ya ini sudah ada yang komen, Tirza, terima kasih. Banyak sekali ya ternyata yang menjadi penikmat untuk komik strip. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa sih komik strip itu. Jadi mungkin kalian bisa perhatikan di sini. Nah, komik strip itu secara simpelnya adalah rangkaian gambar yang disusun dalam panel yang saling terkait untuk menampilkan cerita singkat. Biasanya itu mulai dari satu panel sampai maksimal itu biasanya sekitar 8 panel. Tapi yang umum dipakai itu biasanya sekitar 3 atau 4 panel. Jadi menyampaikan yang awal itu awal mulanya kayak gimana, terus konfliknya, lalu penyelesaiannya seperti apa. Nah, juga untuk komik strip ini biasanya dibantu oleh teks dalam balon kata dan juga keterangan. Bisa jadi untuk ceritanya itu langsung selesai, tapi juga kadangkala itu ada yang ceritanya bersambung gitu ya. Tergantung kreatornya atau komikusnya itu mau menyampaikan seperti apa. Kalau dulu biasanya itu saya sering lihat untuk komik strip itu ada di koran, majalah kayak gitu ya. Jawa Pos itu biasanya ada di salah satu halaman yang dia menampilkan salah satu karya komik strip di situ. Mungkin kalau seiring berjalannya waktu untuk sekarang ini, berkembangnya teknologi yang sekarang itu ada media sosial. Nah, banyak sekali dijumpai misalnya di Instagram atau di sosial media yang lainnya. Kalau saya sih seringnya di Instagram ya, karena sering keluar di explore saya itu biasanya komikus-komikus, komik strip seperti Tahi Lalat tadi, lalu ada Mark Firer, ada juga kalau misalnya saya yang suka itu Krisanti, Krisanti komik. Jadi kadangkala itu komik yang dia buat relate dengan kehidupan saya kayak gitu. Mungkin bukan cuma saya aja yang ngerasain, mungkin teman-teman yang lainnya juga pasti kalau misalnya baca gitu, langsung bisa tahu apa sih yang ingin disampaikan sama komikusnya.
Dan juga apa ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang comic strip itu, kreator itu juga harus pinter-pinter melihat apa sih yang sekarang lagi viral, apa sih yang sekarang lagi heboh-hebohnya kayak gitu, terus habis itu dijadikan sebagai comic strip. Nah itu apa ya, sebagai saran juga untuk menarik minat pembaca. Dan juga kan sekarang itu banyak orang yang hanya menikmati apa ya, melihat sosial media, scroll sekali baca gitu. Nah comic strip itu sangat cocok ya kalau misalnya untuk pembaca yang biasanya cuman nggak pengen sebegitu panjang untuk membaca sebuah komik. Kalau komik strip kan sekilas gitu kita bisa langsung tahu dari awal itu konfliknya, awalnya seperti apa, konfliknya seperti apa, lalu pengakhirannya itu kayak gimana. Nah untuk komik strip itu intinya kayak gitu. Jadi gambar yang ada sekuennya dan biasanya terdiri dari hanya sedikit sekali panelnya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sekarang itu banyak kreator komik strip? Ya mungkin kalau saya mengikutinya untuk ini ya, gambar-gambar ya. Jadi mungkin di explore saya ada banyak sekali orang yang membuat komik strip. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang-orang kreator sekarang itu memproduksi komik strip. Yang pertama, karena daripada membuat komik yang panjang, itu untuk produksi komik strip itu lebih cepat. Jadi kita tinggal melihat apa sih yang sekarang lagi viral atau apa sih yang relate dengan kehidupan kita dan dijadikan sebagai komik dengan waktu yang singkat. Dan itu sebagai sarana juga untuk bisa menghibur kita, para pembacanya. Lalu yang kedua, nah ini dibacanya juga cepat. Terutama di era teknologi yang sekarang ini berjalan ya. Kita kan biasanya kayak scroll lihat, terus habis itu di scroll ke atas, dilihat di scroll ke atas gitu. Kalau bacanya cepat dan maksudnya itu nyampe, maka pesannya juga tersampaikan dengan baik. Jadi kreator komik itu bisa lebih puas untuk menyampaikan itu. Terus yang ketiga, cocok untuk platform media sosial yang populer. Karena kan untuk ceritanya juga hanya terdiri dari beberapa panel nih. Nggak menghabiskan berhalaman-berhalaman. Jadi sangat cocok untuk media sosial yang sekarang itu singkat-singkat. Lalu yang keempat, itu dapat menyampaikan opini komikus atau masyarakat yang ada sekarang. Misalnya menyampaikan opini komikus ini seperti apa sih yang ingin dia sampaikan, apa yang dia rasakan, itu dia ingin sampaikan kepada pembacanya melalui komik yang dia buat, yang biasanya itu kayak kehidupan sehari-harinya. Misalnya nih, seorang komikus itu membuat gambar, ada cewek di situ, terus habis itu bilang ada balon teksnya, terus ada teksnya, kenapa ya orang lain kok bisa bangun pagi, hanya satu panel. Nah itu juga kayak dengan gampang menyampaikan opini komikus dan orang-orang itu menyukai hal-hal seperti itu. Lalu medium visual yang efektif dibandingkan dengan artikel teks. Orang sekarang cenderung menyukai hal yang visual, hal yang menarik. Jadi yang berwarna, yang gambarnya itu yang lucu. Jadi mereka itu tertarik untuk hal-hal seperti itu dibandingkan dengan teks, yang hanya teks saja. Jadi ini kenapa kok banyak sekarang kreator komik strip. Nah, lalu kategori atau genre komik strip itu ada banyak sekali ya. Jadi tergantung untuk kreatornya itu mau mengambil tema apa. Misalnya kalau sekarang itu ada banyak juga komedi, yang paling disukai orang-orang itu yang komedi. Karena lucu, menghibur gitu ya. Kalau misalnya kita lagi suntuk terus scroll ada cerita lucu gitu, akan sangat menghibur kita. Tapi juga ada komik strip atau kreator yang mengambil tema romansa atau sosial politik yang menyinggung tentang keadaan negara seperti apa. Lalu ada juga
yang horor, lalu edukasi maupun kehidupan sehari-hari. Ada pun beberapa contohnya, misalnya yang tadi, ini kalian bisa lihat di gambar, mungkin teman-teman bisa lihat di gambar juga. Yang pertama untuk gambar ini adalah karya dari Krisanti. Lalu yang kedua itu Tahi Lalat ya, yang gambarnya itu khas sekali. Mungkin kalian sampai hafal ya, kalau misalnya gambarnya warna-warnanya monoton seperti ini, terus cuman gambarnya simple seperti ini, itu khasnya Tahi Lalat banget. Terus kalau ini komik gak jelas, jadi kreatornya itu hanya menampilkan kepalanya itu bulat gitu ya. Jadi punya ciri khas masing-masing. Seorang komikus itu punya ciri khas masing-masing dalam menggambar. Lalu juga ada si Juki. Jadi mungkin kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat karakter masing-masing dari komikus itu pasti beda-beda. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman juga harus tahu elemen-elemen dalam komik strip. Misalnya kalau kalian mau membuat komik strip, itu apa saja sih yang ada di dalam komik strip. Jadi bukan hanya sekedar gambar aja, tapi kalian juga harus memperhatikan seperti ini. Nah, yang pertama, panel. Panel adalah sebuah bingkai tunggal yang merupakan bagian susunan sekuen dalam halaman komik. Jadi nanti di sini itu panel diisikan gambarnya. Kalau misalnya beberapa panel itu, yang pertama itu biasanya diungkapkan untuk permasalahan yang pertama, lalu diikuti dengan permasalahan kedua, lalu akhirnya. Dan di sini juga ada pemisahnya. Jadi kalau misalnya komik itu pasti khas dengan gutter ini ya, atau parit, atau ruang antar panel yang satu dengan yang lainnya. Jadi memisahkan antara satu panel yang satu cerita itu dengan cerita yang selanjutnya. Jadi berkesinambungan, ada sekuennya. Lalu yang ketiga ada caption. Ya biasanya di ujung atas gitu ya. Itu wujud grafis yang berupa kotak berisi kalimat yang menjelaskan tentang apa sih yang terjadi dalam gambar. Misalnya dalam keadaan menunjukkan waktu nih, misalnya Jakarta. Atau menunjukkan pemikiran, atau menunjukkan keterangan gitu. Misalnya suasana kotanya seperti apa, terus penjelasannya misalnya di suatu senja seperti itu. Jadi kayak keterangan narasi gitu ya. Lalu yang keempat, speech bubble. Nah, kalau wujud grafis berupa balon kata ini mewakili pikiran atau intonasi suara karakter dalam komik. Jadi kalau misalnya balonnya itu beda-beda, berarti intonasinya itu beda-beda juga. Misalnya kalau bentuk bulatnya seperti ini ya, biasa ya, itu berarti intonasinya standar. Dia kayak ngomong biasa gitu, percakapan biasa. Kalau misalnya untuk yang ada lancip-lancipnya yang runcing-runcing seperti ini, berarti dia intonasinya naik. Dia nada tinggi, entah itu dia teriak atau dia marah-marah. Jadi berbeda balon teks, berbeda juga nanti pengertiannya. Lalu kalau misalnya yang ini nih, yang paling bawah tengah, itu menunjukkan isi hatinya. Jadi dia intinya kayak berkata dalam hati gitu, yang ada kayak bulat-bulatan kecilnya. Mungkin yang sering baca komik pasti sudah tahu lah untuk kalau misalnya balon teks seperti ini tuh cara bacanya kayak gimana. Nah ini yang harus kalian tahu. Mungkin yang belum tahu bisa, kalau misalnya mau buat komik itu berarti bisalah diingat-ingat kalau misalnya yang bulat biasa itu berarti standar, kalau yang teriak itu yang lancip-lancip. Oke, next. Nah, ada juga proses pembuatan komik strip nih, kalau misalnya kalian ingin membuat komik dengan karakter kalian sendiri. Ada langkah-langkah yang menurut saya itu sangat-sangat bagus untuk dilakukan ya, kalau misalnya kalian ingin membuat komik. Jadi jangan langsung kalau misalnya mau membuat komik itu buat gambarnya dulu lalu nanti ceritanya nanti. Jangan seperti itu, nanti akan bingung. Karena pengalaman ya, saya juga pernah kayak gitu. Terus akhirnya jatuhnya kayak ini nanti selanjutnya ceritanya kayak gimana ya. Jadi bingung sendiri. Nah beda lagi kalau misalnya disusun nanti. Misalnya yang pertama,
kita pilih topiknya dulu. Saya mau membuat komik strip itu genrenya apa? Lalu topiknya apa? Apakah komedi kah? Ataukah kehidupan sehari-hari saya kah? Atau romansa kah? Atau sosial politik kah? Atau yang lainnya? Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu topiknya itu apa saja. Lalu yang kedua, kita membuat aturannya nih. Kalau misalnya sudah nemu untuk temanya apa, kita buat aturan mainnya. Kita buat aturan untuk diri kita sendiri. Apakah komik yang kita buat itu hitam putih, ataukah berwarna, ataukah kartun itu berupa ilustrasi biasa, ataukah realistis gambarnya ya, atau apakah kita menggambar komik strip ini menggunakan teks atau tidak. Kan ada tuh yang biasanya komik strip itu ada yang tidak menampilkan teks, jadi orang melihat satu buah komik itu tanpa teks pun bisa langsung mengerti apa sih yang ingin komikus ini sampaikan ke kita. Nah itu kita juga harus ambil aturan main itu juga ya. Kira-kira kita mau kayak gimana, apakah ada teksnya atau tidak. Lalu yang ketiga, kita tulis cerita nih. Kalau misalnya sudah membuat aturan, memilih topik, nah kita tulis ceritanya. Sama kalau misalnya kita buat film atau buat film lah katakanlah. Kita pasti ada risetnya dulu nih, apakah kalau misalnya pengalaman pribadi sih kayaknya ya nggak usah riset sih, tapi kalau misalnya kita mau bikinnya kayak agak panjang gitu, paling enggak kita harus buat storyboardnya dulu. Untuk panel pertama itu maunya ceritanya kayak gimana, panel kedua sampai yang terakhir itu ceritanya seperti apa, jadi harus dituliskan dulu biar nggak bingung. Lalu yang keempat, buat layoutnya, menentukan layoutnya. Kira-kira dengan cerita yang tadi dibuat, kira-kira membutuhkan berapa panel? Apakah satu saja sudah cukup, ataukah lebih dari 3 atau lebih dari 4? Nah itu ditentukan. Terus angle-nya seperti apa? Angle yang diambil, misalnya posisi karakternya, apakah menghadap ke depan terus seperti ini, ataukah dia berhadapan-hadapan dengan lawan bicaranya atau bagaimana. Nah itu ditentukan dulu. Lalu kalau misalnya sudah selesai yang poin nomor 4, kalian lanjut ke sketsanya. Sketsanya tinggal menggambar dan dilakukan proses editorial di sini. Lalu yang keenam, finishing, dan kalau misalnya pengen diupload ya langsung diupload. Itu langkah-langkah atau proses pembuatan komik strip yang paling cepat, dan susunannya itu menurut saya sangat bagus untuk dilakukan karena menggampangkan kita untuk membuat kita lebih gampang membuat komik strip. Nah, lalu ada media dalam pembuatan komik strip. Media ini kita yang menentukan ya, apakah media ini menggunakan digital ataukah manual. Kalau biasanya ada yang menggunakan manual terlebih dahulu, menggambar dengan tangan, lalu di-scan, terus untuk pewarnaannya dan pemberian teks itu menggunakan aplikasi digital. Nah, kalau ini untuk digital biasanya aplikasi yang dipakai itu Painttool AI, Photoshop, dan juga Procreate kalau misalnya kalian pakai iPad atau tab. Kalau tab rasanya nggak ada Procreate sih, yang iPad. Kalau manual ya berarti pakainya kertas, pensil, penggaris, sama drawing pen. Kita beli terus di-scan, seperti itu biasanya. Nah, dalam pembuatan komik itu juga sama seperti yang tadi ya, untuk langkah-langkah prosesnya. Penulisan cerita itu di komik juga ada struktur 3 babak. Sama seperti buku atau film, jadi ada konteksnya, ada tujuannya, terus ada akhirnya itu kayak gimana. Ini misalnya nih, babak pertama, konteks. Permulaan cerita itu di mana informasi diberikan kepada pembaca mengenai keadaannya, misalnya lokasinya, waktu, terus dia itu siapa atau bagaimana gitu ya. Pokoknya keadaan awalnya itu. Lalu yang kedua, apa sih yang ingin dicapai oleh karakter dalam cerita ini? Ya, terjadi eskalasi yang akan memuncak ke bagian yang berikutnya, yang di kotak ketiga atau di klimaksnya.
apa yang terjadi terhadap karakter dalam cerita. Lalu babak yang ketiga itu resolusinya atau akhirnya. Biasanya kalau misalnya komik-komik komedi, komik strip komedi, bagian akhir itu yang jadi punchline atau yang paling apa ya istilahnya itu jadi tercubit gitu ya. Kayak endingnya itu apakah lucu kah, apakah haru kah, ataukah yang lainnya. Jadi tetap ada kalau misalnya di struktur 3 babak di komik strip itu juga tetap ada. Nah ini contohnya nih. Ini adalah karya dari Tahilalat ya. Jadi diceritakan untuk babak yang pertama itu ada seorang pemuda yang gambar nih. Terus ada temennya bilang jago gambar juga lu. Terus yang di kotak kedua ditujukan pemuda itu mengatakan bahwa dari kecil dia hanya bisa menggambar stickman. Dan temannya mengatakan ya harus konsisten dong kayak gue. Jadi kayak temannya yang tadi menggambar itu meremehkan, oh ternyata dia cuma bisa gambar stickman aja. Pas waktu dia menggambar klimaksnya ternyata yang digambar itu bukan hanya sekedar karakter stickman, tapi bentuknya itu berotot gitu ya dan realis, tetapi dia menyebutnya sebagai stickman. Jadi babak yang ketiga atau resolusinya di endingnya itu dia cuma diam aja kaget ya, atau ya gitulah ya. Terus ada lagi, jadi kayak relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Nah ini lupa nama. Ini salah satu komik strip yang saya suka ya. Ini kayak relate sama kita. Biasanya tuh kadang kita ketemu orang terus lupa namanya siapa, padahal teman kita itu ingat namanya kita itu siapa. Nah, Krisanti ini mengemasnya dalam sebuah komik strip yang pendek tapi langsung kayak nusuk gitu loh. Oh ternyata nggak cuman dia aja yang mengalami kejadian seperti ini, tetapi kita juga kadang kayak gitu. Nah ini cerita-cerita seperti ini tuh yang sangat diminati oleh orang-orang sekarang ini. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ingin membuat cerita yang sederhana, yang simple aja itu akan menjadi sangat bagus nantinya. Nah ini diupload di Instagramnya dia ya. Terus ada captionnya, disapa sama seseorang di tempat umum, tapi lupa nama. Bedung tas. Pernah kayak gini nggak? Nah ini kayak ketika saya baca ini, itu jadi kayak, oh iya ya, ternyata nggak cuma saya yang mengalami kejadian seperti ini. Jadi untuk membuat komik itu tidak perlu untuk komik strip itu kayak hal-hal yang simple aja, yang ringan, yang bisa membuat pembacanya terhibur. Ini untuk 4 panel ya, contoh-contoh dari 4 panel. Nah ini yang 3 panel. Kalau 3 panel itu lebih singkat lagi. Jadi untuk yang pertama itu konteks sama konfliknya. Terus yang kedua itu biasanya langsung punchline. Terus yang ketiga itu akhirnya, ending dan punchline yang kedua. Dan mungkin kalian bisa baca ya, di sini diceritakan kalau misalnya ada 3 orang cewek yang mau selfie, terus temennya itu teriak. Nah ini, coba kalian perhatikan balon teksnya. Kalau misalnya ada lancip-lancipnya seperti ini, berarti dia nada tinggi, intonasinya tinggi. Nah itu berarti dia teriak, ternyata dia pindah posisi, soalnya angle-nya lebih bagus. Nah ini juga relate banget sama kehidupan kita ya. Nah di sini juga diceritakan kalau kreator memiliki punchline ganda dan cerita ini diambil berdasarkan pengalaman pribadi sang kreator. Ini untuk contoh yang 3 panel. Sama juga, nah ini kayak simple tapi dikemas dengan gambar-gambar yang menarik dan menghibur. Itu kuncinya komik strip di situ sih. Jadi bukan hanya ceritanya aja yang menghibur kita, tapi gambarnya juga. Nah, kalau 2 panel, nah ini langsung end ya. Kalau misalnya di yang bagian pertama itu konteks dan tujuannya apa, lalu yang kedua itu konflik sama punchline-nya kayak gimana. Jadi mungkin ada yang seperti ini, diceritakan kalau
nunjukin foto-foto di sosmed itu shining, shimmering, splendid. Ternyata di KTP-nya agak buluk gitu ya. Mungkin agak relate, itu kayaknya terjadi di saya aja sih. Ini juga hal-hal yang simple, hal-hal yang biasa terjadi di sekitar kita atau hal-hal yang viral itu sangat-sangat bagus kalau misalnya dijadikan konteks untuk cerita. Nah, ini kalau satu panel konteks kejadian dan resolusi itu disampaikan secara langsung dan dikemas langsung kayak gini. Jadi efektif dan biasanya apa ya? Kreatornya itu atau komikusnya itu berasumsi bahwa pembaca sudah tahu latar belakang kejadiannya kayak gimana. Jadi langsung jelas, kita kalau misalnya membaca atau melihat komik ini pasti langsung tahu maksudnya itu apa. Nah, yang selanjutnya mengenai kejelasan visual yang tadi Bu Nuke tanyakan. Kalau misalnya pengen nggak ada dasar menggambar terus pengen bikin komik strip itu kayak gimana sih? Apakah bisa? Bisa. Tetapi gambar itu harus mudah dicerna. Jadi nggak harus bagus banget, karena gambar bagus pun belum tentu jelas. Belum tentu gambar yang bagus itu bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Kan kalau misalnya kita belajar dari komik luar lah katakanlah, itu ada yang cuman pakai stickman, cuman garis gitu doang. Tapi di situ dia ada ceritanya, ada apa ya? Setiap panel itu ada sesuatu yang dia lakukan dan pesannya itu tersampaikan dengan baik ke kita. Jadi keterbacaan itu sama pentingnya. Jenis, terus apakah di situ ada fontnya atau ada teksnya, lalu pemanfaatan warna, terus bentuknya kayak gimana. Nah, kita juga kalau misalnya kejelasan visual ini ya memikirkan juga tentang nanti karyanya kita itu akan dilihat kecil, bukan yang kayak misalnya di buku komik gitu kan agak besar ya. Kalau misalnya di HP kan kelihatannya lebih kecil. Nah, itu juga harus dipikirkan apakah kalau misalnya teksnya itu ukurannya seberapa sih. Jadi harus dipikirkan baik-baik penggunaan fontnya atau warnanya. Apakah warnanya itu terlalu strong atau perlu dikurangi atau gimana. Lalu untuk comic strip itu umumnya menggunakan angle atau framing sederhana, ya, sama seperti tadi, jadi simple aja, yang penting tersampaikan. Nah, kayak ini. Ini dari komik Fucked Up. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang pernah baca. Jadi diceritakan kalau ini Kong, ternyata ini kan kayak intonasi tinggi ya. Jadi kayak seakan-akan dia tuh mau cari masalah nih sama Kongnya. Ternyata dia mau mengucapkan gong si facai. Ya simple kayak gini tuh, tapi maksudnya tersampaikan. Nah, ini juga ada contoh gambar yang berbicara, sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Tidak harus ada teks, tidak harus ada tulisan atau kata-kata, hanya sekedar gambar aja itu bisa mewakili maksud dari kreatornya atau dari komikusnya. Kalau kayak gini tuh kekuatan komik ada pada gambar. Dengan menahan sebagian informasi, kita ajak pembaca untuk aktif berpikir. Jadi kita yang mikir nih. Kalau misalnya kita lihat gambar yang pertama, dia ada beruang lihat domba, dia lagi beber itu? Gelar handuk. Ternyata handuknya itu dombanya itu buka mantelnya, terus dia tiduran di situ. Dan beruangnya itu bingung. Nah, kayak gini tuh sesuatu hal yang ringan ya, tapi lucu, menghibur. Jadi kayak misalnya kita itu seakan-akan punya frekuensi yang sama dengan komikus. Kita membangun ikatan dengan komikus tersebut. Jadi itu maksudnya gambar yang berbicara. Nah, kita misalnya sebagai komikus pun juga harus membangun perbendaharaan.
gimana sih kalau misal kita menempatkan diri itu sebagai pembaca. Kalau misalnya pembaca membaca komik saya nih, kira-kira ngerti nggak ya apa maksudnya? Jadi nggak sekedar kita cuman bikin komik langsung jadi gitu, tapi nggak memikirkan pembaca itu bisa ngerti maksud kita atau enggak. Tapi kita juga harus menempatkan diri. Kalau misalnya nih kita jadi pembaca, apakah ngerti apa yang ingin kita buat atau apa yang ingin kita sampaikan? Seperti itu. Nah, ini menjadi suara pembaca juga, menempatkan dan melihat diri dari berbagai sudut pandang. Nah, saya kira untuk penjelasan saya itu sudah cukup ya. Nanti kalau misalnya kita teori aja tanpa praktek itu rasanya kayak ada yang kurang. Jadi sebentar lagi itu kita akan live drawing juga bersama dengan Pak Dwi. Nanti Pak Dwi akan melakukan menggambar secara langsung komik ya. Dan kalian yang ada di rumah, yang teman-teman yang ada di rumah, sambil mencoba ya, sambil mencoba juga untuk membuat komik. Nah, tapi di sini bukan berarti nanti kalian ini ya, ada stimulusnya nih. Nah, stimulusnya adalah gambar orang lari. Orang lari ini akan kalian teruskan menjadi cerita yang bagaimana. Nah, dari cerita ini kan mungkin, dari gambar ini mungkin kalian setiap orang punya pemikiran masing-masing. Ini mau tak jadikan seperti apa. Nah, itu nanti yang harus kalian buat, sekaligus nanti sebentar lagi Pak Dwi akan menggambar dengan stimulus yang sama. Nah, kita juga akan lihat kalau misalnya Pak Dwi menggambarnya dari awal, misalnya orang lari, Pak Dwi-nya gambarnya melanjutkannya seperti apa nih? Mungkin Bu Nuke, Pak Dwi-nya. Oke, terima kasih Bu Ayu untuk materi yang sangat bagus ini anak-anak ya. Jadi selain kita berperan menjadi konsumen atau penikmat komik strip aja, kita bisa juga jadi produsen gitu Bu ya. Iya. Kita bisa mempelajari komik strip ini. Syaratnya nggak muluk-muluk, yang penting tekun dan terus diasah gitu ya. Coba gitu aja. Coba terus. Sering-sering coba, sering-sering gambar, terus ceritanya juga dimatengin. Maksudnya nggak terlalu muluk-muluk, tapi cerita simpel aja pun bisa jadi komik gitu loh. Oke, iya. Jadi seperti itu, Nana ya. Oke, sampai sini dari materi yang sudah dipaparkan oleh Bu Ayu, kira-kira ada yang masih mengganjal di hati nggak? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau yang mau disampaikan, Bu Ayu? Silakan dari anak-anak, atau mungkin dari Bapak Ibu Guru. Ada yang mau bertanya? Adakah? Sebelum kita masuk di sesi yang kedua. Mungkin saya jelaskan dulu ya untuk kriterianya pembuat tugas ini. Oh baik, Bu Ayu. Jadi dari tadi kan sudah disampaikan melalui wali kelas juga untuk mempersiapkan kertas, penggaris, dan pensil. Nah, itu yang akan kalian pakai untuk membuat komik. Nah, untuk ukurannya, kalian membuat ukuran per panelnya itu 10 kali 10 cm. Jadi disesuaikan dengan kertas kalian masing-masing. Dan minimal 3 panel, maksimal 4 panel. Nanti kalian bisa menyesuaikan lah kalau misalnya ceritanya kayak gimana. Terus, untuk pengumpulannya. Oh ya belum. Ketentuannya dulu deh. Tadi kan sudah 10 kali 10 terdiri dari 3 atau 4 panel. Nah, karya yang sudah dibuat tersebut, kalian bisa foto atau scan dengan format dalam bentuk JPEG atau PDF. Nah, nanti akan dikirimkan melalui wali kelas, itu ada link. Nah, di link tersebut itu ada kelas masing-masing ya. Jadi jangan sampai upload di kelas yang salah. Jadi diperhatikan untuk kelasnya, formnya. Terus komik tidak boleh memuat unsur vulgar, penghinaan atau konflik sara, suku, ras, antar golongan. Jadi kalian membuatnya yang simpel-simpel aja lah, yang relate sama kehidupan kalian. Misalnya nih,
hubungan kalian dengan teman sekolah, atau dengan keluarga, atau dengan guru, atau dari apa ya, dengan siapapun lah yang di sekitar kita aja, nggak perlu yang terlalu jauh-jauh. Untuk link formnya mungkin akan di-share melalui wali kelas ya, jadi diperhatikan lagi. Saya kira itu saja sih, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh silakan ditanyakan ke saya sambil ada sesi live drawing juga. Mungkin nanti Pak Dwi juga sambil menjelaskan gitu. Oke, Nana, gimana? Sudah cukup jelas mengenai tugas dan materinya? Oke, saya rasa sudah cukup jelas Bu Ayu, gitu ya. Jadi, Sebentar. oke, ada lagi Ini ada yang mungkin? kirim langsung DM ke saya sih. Oh ya, Ini permisi, Miss, ada yang tanya apa tugasnya harus berlari. Iya, stimulusnya berlari. Jadi disamaratakan nanti, kalian kan pasti bisa mengembangkannya dengan baik, karena pemikiran orang kan beda-beda. Misalnya awalnya lari, terus nanti mau dijadikan seperti apa ceritanya. Terus ini ya, tidak harus manual. Kalau misalnya mau menggunakan iPad atau menggunakan tab secara digital gitu ya, dipersilahkan. Gitu aja sih. oke. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin? Bu, Oh, ini saya tanya, ada. Bu. Ya, silakan Wilson. Itu harus dua kali dua atau boleh langsung sejajar gitu, 4 kotak kayak gitu, apa ya, lurus gitu, sejajar. Boleh sejajar nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Untuk 4 kotak ini kan, sorry. Untuk 4 kotak itu kan karena biasanya diupload di sosial media Instagram ya, karena bentuknya kan square. Jadi disusunnya seperti itu. Mungkin bisa sambil live drawingnya Pak Dwi ya, sambil bisa lihat juga nanti teman-teman kalau misalnya mau niru untuk gambar pertamanya kayak gimana. Oke. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang Bu Nuke. Ya. Bagaimana suara saya Bu? Bisa terdengar dengan baik? Baik Pak, jelas ya. Ya. Oke, apa sudah siap Pak Dwi untuk memberikan Saya sudah siap Bu anak-anak? Nuke. Ya, saya langsung menyapa saja ke anak-anak ya Bu ya, dan juga Silakan, Bapak Ibu yang lain. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guru seni rupa antara saya dengan Bu Ayu. Suatu kebanggaan ataupun kebahagiaan tersendiri bagaimana saya bisa menyampaikan bagaimana sih proses membuat komik strip. Nah, tentunya ini sih sangat menarik. Saya sendiri pun salah satu penggemar siapa namanya, Mice. Wah, itu paling seneng saya dengan Mice itu, Mice kartun ya. Ada di Kompas juga ada itu. Itu sering memunculkan kejadian-kejadian yang real yang ada di masyarakat dan utamanya lucu gitu ya. Nah, anak-anak, saya akan tunjukkan beberapa tahun yang lalu ya. Kelihatan ya. Ini adalah buku kumpulan komik ya. Buku kumpulan komik nih. Buku kumpulan komik tahun 2011. Bagus-bagus ya. Ini saya seleksi ya dari siswa tahun itu dari kelas 10 sampai kelas 12 memang. Nah, mendapatkan sekian banyak karya. Ada berapa ini saya lupa malahan. Ada 30 lebih 30. 104 karya. Wah, membanggakan. 104 karya bentuk komik ya. Jadi kalau hari ini anak-anak berminat dan tertarik, harapan saya memang harus tertarik ya. Pak Dwi akan membuat kumpulan buku komik strip pada saat nanti kamu sudah mengumpulkan
ya, mengumpulkan ini sangat bermanfaat anak-anak. Satu, untuk dirimu sendiri ini menjadi yang namanya portofolio. Nah, ya, portofolio itu sangat berharga. Satu, untuk bisa menjadi kenang-kenangan dan membuktikan bahwa dirimu itu ada prestasi. Jarang-jarang sekali anak-anak kalau karyamu itu menjadi sebuah buku, ya. Nah, tentunya ini tantangan tersendiri anak-anak, ya. Bagaimana nanti kamu akan berkarya. Yang kedua, ini ada buku kumpulan karya juga, ya. Kamu bisa lihat di perpustakaan, ya. Ini karya-karya siswa pada waktu itu yang Pak Dwi menurut penilaian adalah baik. Kemudian Pak difoto, ya, Pak difoto, kemudian Pak Dwi buatkan buku seperti ini, kumpulan buku seperti ini. Nah, mungkin ke depan Pak Dwi dengan Bu Ayu akan membuat buku-buku kumpulan karya seperti ini. Dan di perpustakaan anak-anak berkaitan dengan tema saat ini ada buku yang menarik. Oh, ternyata perpustakaan kita itu lengkap. Ayo bikin komikmu sendiri. Wah, bagus ini anak-anak. Saya baca-baca memang untuk pemula memang sangat membantu, gitu ya. Silahkan menghubungi perpustakaan kita SMA Gloria 1, ya. Ini ada manga juga. Cara-cara membuat manga. Kalau berminat, memang buku-buku ini sangat membantu. Mari anak-anak, gunakan kesempatan yang ada di dalam perpustakaan kita untuk mengasah keterampilan, ya, sehingga anak-anak ini mendapatkan tambahan pengetahuan selain disiplin ilmu yang ada. Nah, ini ada yang paling bagus ini, cara asik menggambar komik, ya. Nah, silahkan nanti menghubungi Bu Lela, ya, atau pengurus di perpustakaan. Nah, saat ini Pak Dwi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Ayu mau mempraktekkan bagaimana membuat yang namanya komik, ya. Gitu. Sebentar Pak Dwi ini minimize dulu. Nah, apakah sudah terlihat ya bentuk kertasnya? Pak Dwi menggunakan bentuk kertas yang kecil ini. Ukuran nyatanya di sini hanya setengah dari HVS, ya, setengah HVS. Nah, Pak Dwi akan mencoba untuk membuat komik sederhana kejadian sehari-hari yang Pak Dwi pernah pikirkan, dan juga mungkin ini menjadi sebuah kelucuan, gitu ya. Pak Dwi akan membuat komik yang 3 strip. Jadi Pak Dwi punya ide begini. Pada saat saya akan membuat kopi, biasanya saya itu membuat kopi antara pagi bangun tidur, ya, antara jam 4:30 begitu, bikin kopi, kemudian memasukkan baju-baju yang dicuci, nanti istri saya yang akan menggiling, gitu ya. Setelah itu Pak Dwi nyeruput kopinya. Pada saat membuat kopi itu ada pemikiran begini. Di kopi itu ditulis kopi bubuk. Nah, Pak Dwi akan membuat komiknya itu. Alatnya sederhana. Ini saya menggunakan pensil, ya. Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan ya? Oh, di sini kelihatan ya harusnya. Ya. Pensil, kemudian ini tentunya ada penghapus, ya. Dominan ini di sini penting. Kemudian penggaris, mana penggaris saya tadi? Nah, penggaris ini tentunya nanti digunakan untuk menggaris kolom-kolom ataupun stripnya, ya, gitu. Nah, ini penggaris. Kemudian selanjutnya diperlukan juga spidol. Nah, spidol ini anak-anak
saya sarankan, Pak Dwi sarankan, pergunakanlah ukuran yang besar, gitu ya. Jangan yang 0,1, 0,2 begitu. Khusus untuk spidol membuat komik, ini ada spidol yang ujungnya runcing seperti ini, ya. Namanya spidol brush, ya, atau kuas begitu. Ini seperti membuat tebal tipis begitu, ya. Nah, daripada kita menunggu terlalu lama, Pak Dwi akan mencoba dengan ide yang pertama tadi, membuat kopi. Ya. Pak Dwi langkah pertama akan membuat kolomnya atau stripnya. Ya. Pak Dwi akan membuat 3 kolom, rencana Pak Dwi, karena adegannya terlalu sederhana dan singkat begitu ya. Pak Dwi membuat kolomnya terlebih dahulu. Sebetulnya ini sesuatu hal yang pilihan. Mau pilih yang mana dulu? Mau menggambar sosoknya dulu, ataupun tokohnya dulu, atau adegannya dulu, atau membuat kolomnya itu adalah selera masing-masing. Ya. Pak Dwi membuat kolomnya terlebih dahulu. 3 kolom atau 3 strip. Ya. Nah, yang menjadi catatan anak-anak, salah satu utama yang penting membuat komik, tokoh yang digunakan ataupun tokoh yang menjadi cerita komik itu harus mempunyai karakter yang sama pada adegan yang satu sampai dengan adegan yang terakhir, terutama wajah anak-anak, ya, terutama wajah. Nah, ini tentunya kamu nanti akan terus belajar, ya. Oke, Pak Dwi akan mencoba di sini, ya, ada sosok ini yang Pak Dwi buat karakter ini. Kebetulan Pak Dwi sudah sering membuat karakter seperti ini. Semoga tidak ada yang menyamai dengan karakter Pak Dwi punya atau yang Pak Dwi bikin. Bagaimana? Terlihat dengan gambaran Pak Dwi? Terlihat ya? Oke. Lihat dengan baik. Iya. Jadi matanya sama hidungnya, bibirnya itu Pak Dwi mempunyai ciri khas seperti ini. Ya. Rambutnya, ya. Semoga karakter Pak Dwi yang pakai ini belum ada yang memakai. Tapi Pak Dwi amati selama ini memang belum ada yang sama dengan Pak Dwi gambar ini. Ya. Oke. Wajah seperti ini kalau bisa dipertahankan pada strip yang kedua dan nanti strip yang ketiga. Sama. Bagaimana posisi di depan, bagaimana posisi di samping, ya, samping kanan dan samping kiri. Nah, oke, Pak Dwi akan lanjutkan di sini. Nah, ya, ini akan menuju ke dapur begitu rencananya, ya. Pak Dwi punya pemikiran begitu, punya ide. Nah, ini kadang-kadang yang perlu anak-anak pelajari juga tentang membuat tangan anak-anak, ya. Tangan itu cukup sulit. Kalau perlu kamu melihat bentuk tanganmu begini, ya. Bagaimana misalnya memegang sesuatu. Itu bagaimana? Ya. Nah, ini sedang memegang cangkir anak-anak. Rencananya begitu. Memegang cangkir karena dia sedang akan membuat kopi. Nah, ini cangkirnya, kemudian ini badannya karena sedang menuju ke dapur, ya. Oke, setengah badan sudah jadi. Iya. Nah, seperti apa yang disampaikan Bu Ayu? Ada penyerta keterangan, ya. Di sini Pak Dwi menuliskan
bikin kopi ah. Nah, jadi ini dalam benak dia, ya, dalam pemikiran dia. Nah, titik. Tapi karena ini pemikiran, Pak Dwi kasihkan gelembung-gelembung seperti ini. Jadi dia seolah-olah membayangkan, gitu ya. Nah. Oke, bisa terlihat anak-anak ya. Nah, bikin kopi ah. Nah, langkah yang kedua, ini dia menuju ke tempat kopi dan melihat kopinya atau mungkin mengambil kopinya begitu ya. Nah, ini karakternya harus mirip, paling tidak mendekati ya. Nah, karena ada kejadian yang menurut dia agak mengagetkan, nah posisi mulutnya sudah berbeda, agak ngowoh gitu ya. Ngowoh itu apa ya artinya ya? Agak terenganga begitu ya. Nah, matanya kemudian dibuat ke atas karena melihat botol ataupun tempat kopi. Nah, rambutnya tetap sama karena karakternya sama, ya. Ada telinganya di sini, ya. Nah. Oke. Lehernya, kaosnya, ini seolah-olah sedang membuka lemari bagian atas, ya. Ini. Ini seolah-olah membuka pintu dari kitchen setnya mungkin ya. Lebih mudahnya begitu ya. Karena ada di bagian atas ya. Pak, apakah harus presisi? Tidak harus presisi, tapi mendekati kebenaran begitu ya. Bentuk kotaknya. Nah, ini ada toples di sini. Ya, cukup gede agar ada perhatian yang membaca dan paham apa sih yang akan terjadi begitu. Nah, ini Pak Dwi tulis di sini kopi bubuk. Terlihat kopi bubuk gitu ya. Nah, ini bagian tubuh yang lain belum terlihat. Tadi membuat tangannya yang sebelah sisi yang memegang cangkir tadi, yang tadinya semangat, ini menjadi agak kendor, agak kurang semangat bikin kopi. Gitu. Jadi tangannya agak turun gitu ya. Ini cangkirnya. Iya. Oke, sambil Pak Dwi mengerjakan begini, kalau ada pertanyaan silahkan loh. Nyeletuk aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, nih sampai di sini kita sudah mempunyai 2 strip tanpa ada keterangan di sini. Hanya menunjukkan bagian mulutnya ini ngowoh gitu ya, atau ternganga gitu. Dan di akhir dari strip ini Pak Dwi mengkondisikan orang, ya permisi Pak, katanya stimulus pertama gambar orang lari Pak. Oke, itu nanti ini Pak Dwi kasih contoh ya, contoh gitu. Nah, betul, dalam stimulus itu ada orang lari nanti ya. Berikutnya, ini yang terakhir, gambar terakhir Pak Dwi ya. Dalam 3 strip itu tadi. Nah, orangnya karena sudah enggak semangat ya. Jadi dia balik gitu.
dan juga bibirnya agak sedikit manyun gitu ya. Nah, itu. Terlihat anak-anak? Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya, Bapak Ibu guru boleh loh. Seandainya mau menggambar komik, sekali-sekali mencoba untuk berkreasi. Ya, ini orang ini akhirnya meletakkan cangkirnya ya di atas meja. Nggak jadi gitu ya. Waduh, bikin meja di sini bulat ya. Oke. Nah, perhatikan karakternya itu paling tidak mendekati karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga, wajahnya begitu ya. Nah, sekarang Pak Dwi akan memberikan keterangan ataupun apa yang dia mau katakan. Nah, nggak jadi bikin, kata dia. Kopinya masih bubuk. Ya, sederhana anak-anak, permainan kata-kata yang sebetulnya mempunyai arti lain, tapi dipahamkan bahwa kopi bubuk itu seolah-olah kopi yang masih tidur begitu ya. Nggak jadi bikin kopi, nggak jadi bikin kopinya masih bubuk. Nah, ini adalah kejadian-kejadian yang mungkin bisa saja terjadi dan dikondisikan menjadi sebuah lelucon gitu anak-anak. Kalau sudah begini anak-anak, boleh kamu menebalkan ya dengan menggunakan spidol ya. Kalau memang kamu sudah pro gitu ya, nggak apa-apa langsung pakai spidol. Oh, ada chatting lagi, tambah chatting siapa ini? Permisi Pak, apakah nanti tugas komiknya harus diwarnai? Nah ini, itu pilihan ya, pilihan. Artinya boleh diwarnai, boleh tidak nantinya. Ya, oke. Pak Dwi akan tebalkan dengan menggunakan spidol yang berbentuk brush ataupun kuas seperti ini. Ya, terlihat ya ujungnya runcing gitu. Tapi seandainya tidak ada, menggunakan spidol snowman yang seharga 1.500 itu pun bisa, sudah. Ya, nggak masalah. Oke. Pak Dwi, ini ada yang bertanya, Pak. Temanya apa harus humor, Pak? Apa, Bu? Atau dibebaskan untuk tema tugas komiknya? Apakah ini ada beberapa pilihan nantinya. Gini aja, Bu. Karena mungkin tidak membatasi imajinasi dan kreativitas. Itu saya pikir begini, mohon maaf Bu Ayu, agar anak-anak juga lebih tertantang begitu ya. Yang pertama memang Pak Dwi memberikan gambar pemicu atau trigger itu orang lari ya. Mungkin bisa ditunjukkan. Oh ya. Ya. Saya bisa share screen ya? Boleh Bu, boleh. Ya. Sambil Pak Dwi ini ya. Nah, seandainya anak-anak mau memakai dengan idenya sendiri, Pak Dwi tambah seneng. Karena Pak Dwi mempunyai pemikiran kemarin, itu jika anak-anak mencari idenya sendiri, apakah tidak terlalu lama? Ya, nah, ini ya. Pak Dwi mempunyai pemikiran ini. Ya, ini Pak Dwi kasih ini.
Nah, ini ya. Ada ukuran panel, kemudian ada orang laki-laki ini. Pak, saya tanya, ini boleh memakai campuran stickman sama non stickman apa tidak? Oh, gimana ini tadi? Udah hilang. Pak, saya tanya, ini boleh memakai campuran stickman sama non stickman apa tidak gambarnya? Nah, itu pilihan ya jawabannya ya. Tadi Sesuai dari kreativitas ya Pak Dwi ya. bagaimana Bu? Iya, semuanya kembali ke kreativitas anak-anak masing-masing gitu kan Pak ya. Iya betul. Tapi seandainya mau menggunakan dari ini awalnya ini silahkan. Tapi gambarnya tentunya bukan harus gambarnya Pak Dwi. Pilihan begitu Mungkin ya. saya sambil bantu ya. Ya, ya Bu. Kalau misalnya pun karakternya itu nggak harus wujud orang yang lari kayak gini persama persis gitu, enggak. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya karakter sendiri, itu bisa digambarkan karakternya kalian, terus tapi dibuat seakan-akan dia tuh lari. Terus untuk yang tadi, apakah temanya harus humor? Mungkin nggak harus humor ya Pak Dwi ya? Tidak harus. Tidak harus. Nah, Terus kayak tadi ada yang DM langsung ke saya, apakah boleh horor karena pengalaman pribadi. Ya silakan aja, karena ini kan kami tidak membatasi apakah harus humor saja, tapi kalian juga bisa menceritakan sesuatu di komik tersebut. Seperti itu yang sih. penting Iya. tidak vulgar, tidak mengandung itu. pornografi, dan tidak menyudutkan ataupun berbuat tentang SARA. Ya Bu ya? Iya betul Pak. Iya. Oke. Ini Pak Dwi sudah sampai dengan penebalan menggunakan spidol. Ya. Mungkin ini bisa kembali lagi ke Pak Dwi ya. Saya stop share. Baik. Tadi ada pertanyaan, apakah bisa diwarnai? Boleh diwarnai. Nah, diwarnai itu akan menambah kekuatan anak-anak. Artinya kekuatan apa? Tentunya segala sesuatu itu kalau berwarna akan bertambah indah, ya, tambah bagus. Kenapa tidak kamu mencoba untuk mewarnai? Nah, bahan warnanya apa Pak Dwi? Paling mudah adalah pensil warna, apalagi pensil warna yang watercolor, ya. Itu akan lebih mudah, langsung bisa mewarna secara banyak gitu ya, daripada kamu menggunakan bentuk cat air yang tube. Oke, Pak dipercepat karena waktunya terbatas. Nah, sampai di sini anak-anak. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan nanti ditampung dan bisa dijawab oleh Bu Ayu atau mungkin Pak Dwi juga bisa menjawab sambil menggambar. Iya, mungkin ada yang mau tanya nih seputar komik strip. Mungkin bisa langsung unmute ya. Jadi mumpung ada kami berdua di sini bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Jadi biar nggak penasaran lagi untuk pembuatan komik strip itu kayak gimana. Betul. Mungkin juga dari Bapak Ibu kalau misalnya ada yang tanya gitu nggak apa-apa, silahkan. Dan ini tantangannya anak-anak, bukan tantangan ya, kesempatan kamu membuat karyamu sendiri yang nantinya kalau memang terpilih, Pak Dwi akan pilih. Yang pertama Bu Ayu mempunyai ide akan di-upload di IG, Instagram ya. Iya betul. Kemudian yang kedua Pak Dwi akan mengusulkan menjadi kumpulan sebuah komik siswa SMA Gloria 1. Oke, kalau ini tinggal mewarna, Pak Dwi menggunakan pensil warna seperti ini, ya. Oke, tinggal diwarna aja. Nah, kalau diwarna tentunya akan ada karakter yang bagus anak-anak. Iya, ini Pak Dwi ada beberapa pertanyaan yang masuk sih di Baik. saya ya Pak. Silakan Bu. Ini kertasnya kertas apa? Terus Oke. ukuran apa juga? Oke, ya. Kertas yang paling mudah itu kertas manila, kertas gambar biasa. Ya. Kertas biasa.
itu bisa dipakai ukuran A3 atau A4 ya. A4 separuhnya dari A4. Nah, gitu ya. Kalau kamu kurang ataupun masih ragu-ragu, bisa menggunakan HVS. Ya, HVS yang diparo gitu. Tapi HVS itu tipis. Seandainya memang tidak ada kertas gambar, ya pergunakan kertas HVS. Apakah menjawab dari ini? Ini Keterangan yang Pak Dwi? bertanya Gloria Reksana. Oke. Apakah sudah menjawab Gloria? Mungkin bisa kasih reaksi gitu ya. Sama seperti yang dijelaskan Pak Dwi ya. Mungkin kalau misalnya saya ya menyesuaikan dengan yang di rumah kamu sekarang adanya apa. Kalau misalnya ada buku gambar ya silakan pakai buku gambar, akan lebih baik daripada kertas HVS gitu ya Pak. Ya, betul. Karena kalau misalnya teksturnya buku gambar itu lebih tebal. Jadi kalau misalnya kalian atau teman-teman ini menggambar terus ada hapus-hapusnya, itu nggak akan membuat kertas lecek gitu Betul. sih. Ya. Akan lebih aman kalau iya, menggunakan betul. kertas gambar. Ya. Ada pertanyaan lagi. Nah, Sebentar ini Pak Dwi kasih warna sekalian di sini, ya. Kadang-kadang anak-anak itu memilih warna adalah suatu kebingungan tersendiri. Pak, enaknya di warna apa lah? Wah, ini Iya, yang betul. jadi repot begitu kan? Ya, Bu Ayu juga mungkin ditanyai begitu, ya. Warna itu adalah pilihan anak-anak. Nah, Iya, kadang bingung ini enaknya pakai warna apa ya? Padahal gitu. sebenarnya kalau misalnya warna itu ya apa yang kamu suka aja taruh di situ. Yang penting gambarnya masih kelihatan jelas gitu ya, nggak terlalu gelap atau kayak gimana. Ini masih ada yang tanya ya, untuk tema Baik. jadi bebas atau harus orang lari. Tetap untuk temanya tetap stimulusnya orang lari ya. Ini kan Pak Dwi hanya mencontohkan cara untuk menggambar komik strip awalnya kayak gimana. Dan tetap jadi jawabannya adalah orang lari di awal, nanti kalian tinggal meneruskan untuk ceritanya. Ya, saya rasa ini Pak Dwi sudah finish untuk membuat strip komik. Ya, ini Pak Dwi tinggal menggaris tebal bagian pinggirnya. Iya. Ini ada yang banyak yang tanya sih, masih banyak yang tanya. Ya. Apakah pakai digital boleh? Boleh tadi jawabannya Boleh. ya. Ya, Jadi boleh. disesuaikan saja. Kalau misalnya kalian sudah expert pakai digital ya nggak apa-apa. Sambil Nggak kalian apa-apa. belajar juga pembuatan komik kalau misalnya digital itu kayak gimana. Malah lebih bagus lagi kalau misalnya nanti digital terus diupload gitu di sosial media kalian biar orang itu juga apa ya, kalau karya itu jangan dinikmati sendiri, share ke orang lain biar orang lain juga ikut menikmati apa yang sudah kalian buat, kayak gitu sih. Jadi untuk pertanyaannya boleh digital? Boleh. Ini ada lagi Bu Ayu, Pak Dwi yang bertanya di chat Ya. saya. Cara membuat karakter tetap itu bagaimana sih Pak? Karena terkadang ketika di panel baru itu karakternya berubah gitu. Apakah ada di karakter hidungnya harus seperti mancung semua atau seperti apalah triksnya Pak? Betul. Ini yang tanya cowok apa cewek ya? Bunuke ini Pak. Oh, bunuke. Ada siswa Pak, ada siswa. Oh gitu ya. Begini ya, anak-anak khususnya semuanya. Ini tentunya kalau kamu membuat seperti ini, tidak hanya langsung seketika kamu bisa. Tentunya ada latihan anak-anak. Tapi latihan itu sangat cepat karena tidak memakai aturan yang formal. Gitu ya. Hidung harus bagaimana, mata harus bagaimana, ya, bibir harus bagaimana. Ini tidak menggambar realis. Ya. Tapi paling tidak dalam hal karakter itu diusahakan
ada kemiripan begitu. Ya, tentunya banyak berlatih. Ini kalau Pak Dwi Menggambar sendiri wajah. nih mendapatkan karakter seperti ini, dapat inspirasi dari mana Pak? Kalau boleh tahu. Saya memang pada saat mahasiswa itu sering membuat gambar kartun. Kadang-kadang diterima di Jawa Pos, kadang-kadang 10 gambar ya tidak ada yang nyantol, tidak diterima begitu. Diterima satu itu lumayan, waktu itu mendapatkan uang 75.000 waktu itu. Ya, sehingga sering, tapi sering tidak nyantolnya kalau saya waktu itu, karena memang mungkin garing ya kalau kartun saya itu. Gitu. Jadi yang utama adalah latihan terus untuk menemukan karakter. Nah, ini intinya bukan menang lombanya Pak ya, tapi prosesnya yang Pak Dwi. Prosesnya, Bu. Ya betul. Ya, yang penting adalah prosesnya. Kalau anak-anak ingin mencapai kepada titik bisa menang dalam lomba, ya memang harus memfokuskan diri. Misalnya saya kuatnya di komik, ya tetaplah berlatih di komik. Ini salah satu contoh saya yang buat gitu ya kemarin, beberapa hari lalu. Ini ceritanya anak sekolah yang saking semangatnya, ya, berangkat sekolah ya Pak, naik Vespa ya. Terus bapaknya karena dekat sama anaknya kan biasa. Saya itu juga kalau panggil anak saya itu pakai bukan nak ataupun mas, enggak. Ya apa bro gitu ya. Hati-hati jalan ya bro, ya gitu. Gaul ya Pak. Iya saya. Tapi kemudian bapaknya ini tanya lagi, lo kok balik bro? Wah, ternyata anaknya belum saking semangatnya Masih tidak online. menyadari bahwa sekolahnya masih online gitu. Ya salah satunya begitu. Ya. Baik. Anak-anak, apa yang saya buat, apa yang saya tampilkan di sini, semoga bisa. Ya. Ya. Ada apa yang bertanya? Selagi Pak Dwi sama Bu Ayu masih di sini nih. Iya. Ayo. Mumpung bisa langsung tanya daripada nanti bingung. Iya. Oke, Bu Nuke, Bu Ayu, mungkin cukup ya apa yang saya tampilkan di sini. Namun jika anak-anak ingin bertanya lebih lanjut, silahkan nanti melalui wali kelas bisa menghubungi saya dan Bu Ayu. Terima kasih Bu Nuke, Bu Ayu. Terima kasih Pak Dwi untuk waktunya, ya, sudah mengajarkan langkah-langkah kepada kita anak-anak ya. Terima kasih juga untuk Bu Ayu untuk teori dan materinya tentang komik strip ini. Sampai sini anak-anak ya. Kira-kira sudah cukup jelas kah? Ya, ini sangat menarik sekali tema kita hari ini anak-anak ya. Dari anak muda, anak kecil, dewasa, orang tua, itu nggak ada yang nggak suka komik strip. Kita lihat-lihat scroll di sosial media, baca sekilas sudah paham artinya apa tanpa harus membaca lengkap, baca satu paragraf, 2 paragraf itu. Dalam satu kertas saja sudah tersampaikan ya maksud dan tujuannya. Itu yang saya suka dari komik strip. Mungkin kalian juga seperti itu kali ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara, anak-anak ya. Saya ingatkan lagi untuk tugasnya dikumpulkan besok sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Seni ya, Bu Ayu dan Pak Dwi. Dimaksimalkan pengerjaannya ya, karena siapa tahu ya karya kalian bisa terpilih, nanti bisa dibukukan ya Pak Dwi ya, bisa terpajang di perpustakaan. Ya, mungkin sambil mengingatkan juga sih, tadi saya sempat miss jam pengumpulannya. Jadi pengumpulannya itu besok, terakhir besok tanggal 12 Januari ya, di jam 3 sore. Jadi mungkin bisa diperhatikan yang di-share oleh wali kelas, di situ kan ada link dan juga untuk waktu pengumpulannya. Nah ini tadi kan kalian sudah sambil nyoba nih, otomatis paling enggak udah sebagian kalian ngerjainnya. Nah itu bisa dilanjutkan kalau misalnya pun tidak harus menunggu sampai besok. Misalnya sekarang sudah selesai, ya enggak apa-apa langsung dikumpulkan saja. Jadi tugasnya itu enggak numpuk-numpuk gitu loh. Jadi kalian teman-teman bisa
langsung aja selesai upload di link yang sudah disediakan. Seperti itu aja sih untuk tambahan dari saya, Bu Nuke. Oke, Pak Ayu. Pak Dwi ada tambahan? Sudah cukup? Saya rasa cukup, Bu. Cuma saya memberikan ini istilahnya semangat kepada anak-anak bagi mereka yang ingin punya portofolio. Nah, buatlah komik tidak hanya satu. Nah, tidak hanya satu. Boleh, misalnya kamu akan mengirimkan 2 atau 3. Nanti yang terbaik yang mana mungkin akan kita pilih, gitu ya. Jadi tidak hanya satu. Silakan, Pak Dwi akan memilih karya-karya terbaik untuk komik strip yang anak-anak hasilkan. Terima kasih, Bu. terima kasih Pak Dwi. Gitu anak-anak ya. Semangat untuk berkarya ya. Jangan terpaku sama aturan-aturan, sekreatif kalian. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan akhiri ya kegiatan Isjiwanti kita pada sore hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Dimohon dengan kasih untuk Pak Ben memimpin kita dalam doa ya. Ben. Dipersilakan, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami pada hari ini melalui Pak Dwi dan Bu Ayu, sehingga kami dapat mengembangkan kreativitas kami di dalam mengungkapkan ekspresi kami, perasaan kami kepada sesama kami. Kiranya Tuhan akan terus menolong kami, Tuhan, untuk berkreasi, dan biarlah semua hasil karya kami dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka yang membaca juga lebih mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Dwi dan Bu Ayu, dan juga Bapak Ibu Guru yang menjadi tim untuk Isjiwanti. Tuhan akan memberkati. Terima kasih ya Bapak. Akan lanjutkan kegiatan kami di hari ini. Mohon penyertaan Tuhan senantiasa. Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben. Oke anak, selamat sore. Silakan dibuka audionya. Silakan berikan salam kepada Bapak Ibu Guru. Ya, Sampai ketemu lagi di kegiatan Isjiwanti selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Yes. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.